Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Qorib, syarah daripada kitab Takrib. Kita telah sampai kepada faslun fasal. Fi bayanima, di dalam menjelaskan sesuatu yahrumu yang haram istimaluhu menggunakannya minal awani dari wadah-wadah wama yajuzu dan apa yang boleh. Wabada'a dan memulai siapa musannif bil awwali dengan perkara yang pertama. Yang dimaksud dengan perkara yang pertama adalah sesuatu yang haram digunakan. Faqala, kemudian musannif berkata, wala yajuzu dan tidak boleh fi ghairi daruratin pada selain kondisi darurat li rajulin bagi laki-laki awim ra'atin atau bagi perempuan. Apa yang tidak boleh? Istimalu syai'in menggunakan sesuatu min awanidh dhahabi wal fiddati dari wadah-wadah yang terbuat daripada emas dan perak. Jadi menggunakan wadah-wadah yang terbuat daripada emas dan perak itu tidak diperbolehkan. La fi aklin, tidak pada makan, wala fi syurbin, tidak pada minum, wala fi ghairihima, tidak juga pada selain keduanya, makan dan minum. Artinya tidak bolehnya tadi baik digunakan untuk makan maupun digunakan untuk minum, dan juga tidak boleh digunakan untuk selain keduanya. Jadi menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Baik wadahnya tadi digunakan untuk makan, ataupun digunakan untuk minum, atau digunakan untuk selain keduanya. Itu semuanya tidak diperbolehkan. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira, wa kama dan sebagaimana yahrumu haram isti'malu menggunakan ma dzukira apa yang telah disebutkan, yaitu wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Yahrumu haram juga ittikhaduhu menyimpannya, menyimpan wadah yang terbuat daripada emas dan perak min ghairi isti'malin tanpa digunakan fil as-sahih menurut pendapat yang paling sahih. Jadi sebagaimana menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak itu tidak boleh, maka tidak boleh juga menyimpannya meskipun tidak dipergunakan. Wa yahrumu aidan dan haram juga. Apa yang diharamkan? Isti'malul ina'il matliyi, yaitu menggunakan wadah yang disepuh. Penyepuhannya tadi bidhahabin dengan menggunakan emas, au fiddatin atau menggunakan fiddah, yaitu perak. Diharamkannya tadi jika hasil minat tilai dari penyepuhan tersebut. Apa yang hasil? Syai'un sesuatu
bi'ardihi dengan dipanaskannya wadah yang disepuh tadi alan nar di atas api. Misalnya ada wadah yang disepuh dengan emas atau perak. Kemudian ketika wadah yang disepuh tadi dipanaskan di atas api, kok sepuhannya tadi itu meleleh, emas atau peraknya tadi meleleh, maka itu haram hukumnya. Kenapa? Karena sepuhannya tadi itu dianggap banyak. Akan tetapi ketika wadah yang disepuh tadi itu dipanaskan di atas api, kok tidak ada yang meleleh, maka hal itu diperbolehkan. Karena sepuhannya tadi dianggap sedikit. Wa yajuzu dan boleh apa istimalu ina'i ghairihima, menggunakan wadah selain keduanya, ai ghairidz zahabi wal fiddati, yaitu selain yang terbuat daripada emas dan perak. Boleh menggunakan wadah selain keduanya, yaitu selain yang terbuat dari emas dan perak. Minal awani, dari wadah-wadah an-nafisati yang berharga. Kaina iyakutin, seperti wadah yang terbuat dari batu permata yakut. Jadi meskipun wadah tadi terbuat dari sesuatu yang mahal, bahkan bisa mahalnya tadi melebihi emas dan perak, seperti permata yakut misalnya, maka itu diperbolehkan menggunakannya. Yang dilarang tadi adalah menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, karena ada nas larangan daripada Nabi Muhammad SAW. Wa yahrumu, dan haram apa al-ina'ul mudabbab, wadah yang ditambal, bi dabbati fiddatin, dengan tambalan yang terbuat dari perak, kabiratin, yang mana tambalan tadi itu adalah besar, urfan, menurut kebiasaan, lizinatin, dengan tujuan, dan tujuan daripada menambal tadi adalah untuk hiasan. Jadi jika tambalan itu besar dan tujuan daripada menambal tadi untuk hiasan, maka hukumnya adalah haram. Fa in kanat kabiratan, jika tambalan tersebut itu kabiratan, besar, lihajatin, karena ada kebutuhan, jazat ma'al karohah, boleh, akan tapi bersama makruh hukumnya. Au saghiratan, atau jika tambalannya tadi itu kecil, urfan, secara kebiasaan, tapi lizinatin, tujuannya adalah untuk hiasan. Bagaimana hukumnya? Tambalannya kecil, akan tapi tujuannya adalah untuk hiasan, maka kurihat, maka tambalan tadi dimakruhkan. Au hajatin, atau jika tambalannya tadi kecil, akan tapi tujuannya adalah lihajatin, untuk satu keperluan, fala tukrohu, maka tidak dimakruhkan. Itu semua tadi hukum menambal dengan perak. Amma dabbatul zahabi, adapun menambal dengan emas, fatahrumu mutlaqan, maka hukumnya adalah haram secara mutlak. Kama sahhahu Nawawi, sebagaimana telah disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala.
Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, tentunya banyak kekurangan karena keterbatasan saya sendiri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.